Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para ulama, terkhusus dan tercinta para pemirsa Waqiah Indonesia yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini Al-Fakir Syamsul Arifin berkesempatan untuk berbagi materi di channel kesayangan kita Waqiah Indonesia. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi, khususnya para pemirsa semua, wabil khusus para pemirsa Waqiah Indonesia. Dalam kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah materi tentang sholat witir, karena sholat witir di bulan Ramadan itu hampir kaum muslimin berbondong-bondong untuk melakukan sholat witir di bulan Ramadan. Tapi biasanya selepas Ramadan, biasanya orang awam itu Ramadan berlalu, kemudian witirnya juga berlalu. Nah, kita tidak menginginkan ketika Ramadan kita witir, maka setelah Ramadan mari kita biasakan untuk melaksanakan sholat witir. Baik, yang pertama, witir itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah Isya sampai Fajar. Jadi witir itu dikerjakan setelah Isya dan sebelum Fajar. Apakah harus setelah sholat Isya? Inggih, menurut para ulama, kalau belum sholat Isya dulu, witirnya nggak sah. Menurut para ulama, kalau nggak sholat Isya dulu, kemudian witiran, itu tidak syah. Gitu. Atau misalkan seseorang itu jamak takdim. Kalau jamak takdim kan sholat Isya dikerjakan di waktu maghrib. Nah, asal setelah sholat Isya, maka sholat witir itu boleh dikerjakan meskipun waktunya masih ada di waktu maghrib, itu boleh. Kenapa? Karena jamak takdim. Jamak takdim itu kan waktu Isya dikerjakan di waktu maghrib. Berarti sholat witirnya itu juga boleh langsung dikerjakan. Tapi kalau nggak sholat Isya kemudian sholat witir, maka menurut para ulama witirnya tidak sah. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jumlah bilangan rokaatnya. Jumlah bilangan rokaatnya, witir itu minimal 1 rokaat. Minimal 1 rokaat. Dalam bahasa Inggrisnya sa'andil. Nah, jadi sa'andil itu minimal 1 rokaat. Yang lumrah itu biasanya 3 rakaat, kemudian yang lumayan 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dan maksimal jumlah rakaat witir itu ada 11 rakaat. Sebagian ulama mengatakan ada 13 rakaat, tapi yang masyhur sholat witir itu maksimal 11 rakaat. Adapun minimal itu dikerjakan di dalam 1 rakaat. Barang siapa ingin sholat witir bi khamsin falyaf'al, mau ambil 5 monggo. Kemudian barang siapa mau witir, senang witir itu bi talatin falyaf'al, kata Nabi, mau ambil 3 monggo. Atau mau witir bi wahidatin falyaf'al, mau ambil 1 rakaat juga silahkan. Cuman menurut para ulama, sebagian para ulama mengatakan kalau witir itu diambil 1 saja, situ tok. Nah, itu ada yang mengatakan makruh. Ya, ada yang mengatakan makruh kalau cuma witir itu 1 saja, kayak langganan. Kayak langganan sampai elek juga situ tok. Nah, itu menurut sebagian ulama dikatakan dikatakan itu makruh. Nah, seperti itu. Jadi jangan dibiasakan 1 rakaat, ya paling enggak itu ambil 3 lah. Itu yang biasa kita kerjakan, itu biasanya kan 3 rakaat. Nah, 3 rakaat itu berapa salam? Mau 3 rakaat itu
Kalau misalnya yang ambil 3 nggih, mau 3 rakaat itu 1 salam monggo, mau 3 rakaat itu 2 salam itu malah bagus nggih. Sebagaimana yang sudah lumrah diamalkan itu kan kalau ambil witir 3 biasanya apa namanya 2 kali salam. Kenapa kok 2 kali salam? Ya makan aktsara fi'lan kan aktsara fadlan. Kalau apa yang lebih banyak pengerjaannya ya keutamanya kira-kira lebih seperti itu. Karena kalau 2 salam doanya lebih, bacaannya juga lebih, otomatis dianggap lebih bagus. Andaikan kalau misalnya ambil witir 3 itu 2 salam itu malah bagus seperti yang sudah kita amalkan seperti itu. Jadi 3 itu sudah standar. Andaikan kita itu nggak bisa 3, 1 ya boleh, tapi juga kayak kebiasaan ya. Jangan dibuat kebiasaan kita ambil witir cuman satu rakaat. Itu masalah jumlah dari rakaat sholat witir. Kemudian yang nomor 3, sholat witir itu di bulan Ramadan itu dianjurkan untuk berjamaah. Nah ini, jadi sholat witir di bulan Ramadan dianjurkan untuk berjamaah. Jadi kita manfaatkan benar sholat witir itu untuk berjamaah saat di bulan Ramadan, okay? Berjamaah. Tapi di luar Ramadan tidak dianjurkan untuk berjamaah. Tapi menurut sebagian ulama, boleh nggak witir itu dikerjakan berjamaah di luar Ramadan? Menurut sebagian ulama boleh, tapi jangan dibuat kebiasaan. Tapi yang bagus ya witir di bulan Ramadan itu tidak perlu berjamaah. Tapi di dalam Ramadan witir dianjurkan untuk dilakukan berjamaah. Nah biasanya yang kita lakukan di kampung-kampung itu yang ambil 3. Kalau ambil 1 terlalu sedikit, kemeditan. Nah, tapi nggak apa-apa ambil 1, tapi baca surah Al-Baqarah. Nah, kan lumayan. Insya Allah ambil 1, baca surah Al-Baqarah ya 1 jam lah atau 1 jam lebih. Insya Allah terlaksana itu. Tapi menene hilang kabeh jamaah. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ambil 3 rakaat, biasanya rakaat pertama itu baca surat Sabbihis itu ala-ala. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Terus kemudian rakaat kedua biasanya Al-Kafirun. Kemudian rakaat yang ketiga itu biasanya medley ya. Surat favorit kita Kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Itu biasanya rakaat ketiga seperti itu. Kemudian di separuh yang kedua itu dianjurkan membaca kunut ya. Jadi dalam fikih Syafi'iyah untuk sholat witir separuh yang kedua itu dianjurkan, disunnahkan untuk membaca kunut. Jadi yang ketiga ini sholat witir dianjurkan untuk berjamaah di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak dianjurkan untuk berjamaah. Nah, andaikan dilakukan berjamaah monggo, tapi jangan dibuat kebiasaan. Cuman sebaiknya di luar Ramadan jangan dilakukan berjamaah. Ya kecuali untuk melatih anak-anak kita mungkin silahkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, bolehkah ada 2 witir dalam 1 malam? Lah ini sing rodok krusial. Ini sudah ranah fikih, ranah khilafiyah, ranah perbedaan. Bolehkah ada 2 witir dalam 1 malam? Kalau mengacu di fikih Syafi'iyah itu memang nggak ada pengulangan fikih, nggak ada pengulangan sholat witir. Pemirsa Waqiah TV, nggak ada pengulangan sholat witir itu. Kalau sudah sholat witir setelah Isya, ya sudah nanti jangan sholat witir lagi. Atau kalau nanti yakin mau ambil yang terakhir, monggo. Jadi witir itu hanya sekali pengerjaan pada dasarnya, dalam sebuah riwayat itu la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir di dalam 1 malam, nggak ada 2 witir di dalam, nggak ada pengerjaan 2 kali witir dalam 1 malam. Intinya seperti itu. Kemudian bagus mana dikerjakan di awal dan di akhir? Nah ini biasanya. Nah semuanya ini ada riwayatnya masing-masing dan sama-sama kuat. Misalkan ada witir itu yang dikerjakan sebelum tidur, ya kayak kita kan seringnya kan setelah Isya sholat sunnah kemudian sholat witir kan seperti itu. Jadi intinya witirnya sebelum tidur. Dan ini sudah ada sahabat yang melakukan, misalkan Abu Bakar. Abu Bakar itu senang witir itu dikerjakan sebelum tidur. Wa an utira qabla an anam gitu. Termasuk sahabat Abu Khairah kalau nggak salah itu juga mendapat wasiat dari Kanjeng Nabi, salah satunya adalah wa an utira qabla an anam, jadi witir sebelum tidur. Nah, ketika witir sebelum tidur, nah berarti
Ini juga mengacu pada perilaku sahabat yang mempraktekkan witir sebelum tidur. Kemudian juga afdol, bahkan dalam fikih itu, dalam fikih kita, kalau memang yakin nanti bangun, yakin nanti bangun, maka ambillah witir itu sebagai penutup sholat malam. Ij'alu akhiras sholatikum billaili witran au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memang mampu, niat kuat nanti malam bangun, maka jadikan sholat witir itu penutup dari sholat malam. Dan ini biasanya yang diamalkan oleh sahabat Umar. Diamalkan oleh sahabat Umar dan sebagian sahabat yang lain. Sehingga dari kedua sahabat besar ini, sahabat Utsman itu niru yang dikerjakan siapa? Abu Bakar sama-sama sebelum tidur. Sahabat Ali itu diriwayatkan juga niru yang dikerjakan sahabat Umar. Jadi Abu Bakar dan Utsman itu witir sebelum tidur. Kemudian sahabat Umar dan sahabat Ali itu witirnya di akhir. Kemudian kedua-duanya ini fatarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sama-sama menghadap kepada Nabi. Kira-kira sing di sing bener. Nah, sing di sing bener. Sing iko tarawih witirnya sebelum tidur, yang ini witirnya dijadikan penutup sholat malam. Sehingga kata Nabi sama-sama benar. Yang sholat awal ini kan berhati-hati, karena umur orang itu kan nggak pasti kan seperti itu. Nah, yang punya keyakinan kuat, yaitu silahkan. Berarti kata Nabi yang menjadikan penutup sholat witir di sholat malam itu berarti akhodabil kuwah, mengambil dengan keyakinan yang kuat kalau dia akan bangun. Nah, seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi sama-sama benar, mau setelah sebelum tidur mau witir monggo, atau dijadikan di akhir itu malah afdol, seperti itu. Jadi sama-sama benar. Jadi nggak boleh saling menyalahkan. Oh, witir itu di akhir. Ini masalah, ini banyak masalah di masyarakat umum. Kata satunya, ya nggak apa-apa sebelum tidur. Sing nggak benar itu sing ora sholat witir. Nah, sholat witir bah sak durunge turu, bah setelah bangun tidur, atau di akhir dijadikan penutup sholat tahajud, silahkan. Cuman keuntungannya kalau sholat witir itu dilakukan di akhir, itu menurut para ulama, sebagian ulama mengatakan juga mendapat fadilah tahajud. Nah, tahajud secara umum loh ya, karena tahajud secara umum itu adalah sholatun ba'dan naum, sholat setelah tidur. Jadi kalau witir dikerjakan setelah tidur, maka witir itu statusnya juga secara umum bisa dikatakan sholat tahajud. Tapi bukan tahajud yang secara spesifik, tapi mendapat fadilah tahajud secara umum. Kira-kira seperti itu. Nah, dari sini ada turunan atau permasalahan. Boleh nggak diulangi? Misalkan mau ambil ganep, mau ambil komplit, paket komplit. Karena kita itu kalau ibadah biasanya nggak pati seneng komplit. Tapi lek paket-paketan sing liya senenge komplit. Tapi lek urusan sholat, cukup paket sing paling enteng, paling tipis para hadirin. Tapi urusan ekonomi mesti kok paket sing komplit. Lek pesen sego sing komplit nggih. Mulai wak jaran, wak wedhus, wak gajah, wak unta, komplit. Tapi urusan ibadah golek sing tipis. Nah, seperti itu. Andaikan ada jamaah, biasanya kan kalau Ramadan itu Masya Allah, tomak sekali beribadah, itu luar biasa. Nah, sehingga witirnya itu nggak tanggung-tanggung, mau ambil yang komplit 11 rakaat. Tapi kalau praktek berjamaah di kampung ya kasihan, witir sudah 20 rakaat, ditambah dengan tarawih sudah 20 rakaat, ditambah witir 11 rakaat. Waduh, Masya Allah, ini nanti hari pertama rame, hari kedua hilang semua. Biasanya witirnya cuma diambil 3 kan, seperti itu. Baik, apakah misalkan sudah ikut berjamaah, ada jamaah, sudah ikut jamaah witir bersama imam, kemudian apakah boleh nanti malam menyempurnakan, berarti nambah 8, apakah boleh? Lah, menurut literasi di kitab-kitab fikih Syafi'i yang saya baca, yang seperti itu masih ada yang memperbolehkan. Jadi misalkan saya sholat berjamaah dengan sholat berjamaah dengan jamaah tentunya, maksud jamaah dewe untuk jamaah, berjamaah dengan para jamaah. Kemudian saya akan sholat witir 3 rakaat. Apakah boleh saya menyempurnakan nanti malam nambah 8 rakaat lagi? Menurut sebagian ulama di literatur Syafi'iyah itu boleh para hadirin. Untuk referensi tidak saya bacakan karena mengingat ini singkat sekali karena kultum. Intinya dari literasi yang saya baca, literatur yang saya baca, itu diperbolehkan. Ada yang memperbolehkan. Misalkan sudah sholat 3 rakaat kan masih ganjil,
nanti di malam hari diganapkan lagi, ditambah 8, dilengkapkan, bukan diganapkan, dilengkapkan, yaitu ditambah 8 rakaat, otomatis semalam itu mengerjakan full paket, yaitu 11 rakaat. Nah, ini menurut para ulama tidak dikatakan mengerjakan witir dalam 2 kali dalam satu malam. Kenapa? Karena ini dalam rangka cuman menyempurnakan kekurangan rakaat yang di awal. Tapi ini menurut sebagian ulama seperti itu. Nah, andaikan yang memang kurang, silakan praktek seperti ini boleh. Andaikan di awal sudah 3 rakaat, maka nanti disempurnakan, dilengkapi yang 8 rakaat malam hari itu, yang seperti itu masih diperbolehkan. Nah, yang nggak boleh itu sekarang sudah sholat witir, nanti witir lagi. Itu yang nggak boleh. Dengan witir 2 kali itu nggak boleh. La witroni fi lailati, itu hadisnya jelas. Tapi kalau sekarang ambil 3, kemudian nanti diganepi, dilengkapi disempurnakan 8, itu tidak termasuk witir 2 kali kata para ulama, tetapi hanya melengkapi rakaat. Itu permasalahan pertama. Selanjutnya di waktu yang tersisa ini, apakah boleh, terutama ini permasalahan seorang imam loh ya, imam-imam sing rodok laris seperti Yai Zainal Arifin Al-Nganjuki nih kiai laris lah, misalkan sudah ngimami sholat witir di pondoknya, kemudian nanti malam diundang takmir untuk ngimami sholat witir, itu kan witirnya 2 kali. Nah, bagaimana hukumnya mengulangi witir 2 kali? Tadi di awal sudah jelas, la witra di filailatin. Nah, kemudian saya menemukan referensi ini seperti ini. Bolehkah mengulangi sholat? Jadi ini jawabannya dengan ihtimalnya bagaimana mengulangi sholat. Ternyata i'adatus sholah, mengulangi sholat itu boleh, yaitu sholat fardu boleh diulang. Misalkan saya sudah sholat fardu, Allahu Akbar berjamaah, kemudian di sana ada sholat lagi. Setelah saya selesai sholat fardu berjamaah, di sana ada sholat lagi, kebetulan imamnya rotok tambah fasih, imamnya rotok berwibawa, dianggap lebih alim, maka boleh saya ikut sholat lagi. Kalau sholat sunnah bolehkah diulang seperti itu? Nah, kalau sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah, maka boleh untuk diulang. Yang digarisbawahi, sholat witir di bulan Ramadan itu dianjurkan untuk berjamaah. Sedangkan sholat yang boleh diulang, boleh diulang, meskipun syaratnya diantaranya ada yang menyebutkan hanya 1 kali ngulangnya itu, tidak berkali-kali, menurut sebagian keterangan seperti itu. Jadi ketika diulang, nah sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah itu boleh diulang juga, bukan hanya sholat fardu yang boleh diulang. Nah seperti itu. Jadi sebagai penutup, ini agak penting. Jadi bagi imam yang misalkan sudah sholat witir, nanti malam diundang witir lagi, itu menurut sebagian ulama itu boleh. Misalkan dalam kitab Ismidul Ainain, silakan buka sendiri, atau dalam kitab Bushrul Karim, silakan baca sendiri. Itu ada keterangan seperti itu. Intinya, kalau sholat walau witron, seperti itu bahasanya, meskipun itu sholat witir, maka boleh dikerjakan 2 kali dengan catatan di bulan Ramadan. Loh, meskipun kitabnya nggak nerangkan di dalam bulan Ramadan, tapi witir itu secara otomatis dianjurkan berjamaah di bulan Ramadan. Sehingga di bulan Ramadan boleh dikerjakan sekarang witir, nanti melakukan witir, itu diperbolehkan. Tapi ini menurut sebagian para ulama, ya setidaknya ada hukum yang ringan lah. Artinya ketika kita sudah sholat witir, nanti malam itu witir lagi, ini boleh, terutama bagi imam yang diundang tarawih, isya diundang, kemudian malaman juga diundang. Setidaknya hukum ini bisa menambah, meringankan seputar witir. Semoga pengetahuan sedikit tentang witir ini bermanfaat bagi saya pribadi khususnya, dan umumnya para jamaah, para pemirsa, khususnya Al-Waqiah TV. Semoga semakin jaya, semakin syiar, dan puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cekap matur saking kula, kripik gedang godhong telo, titik edang pokok padha krasa. Dalam bahasa Inggrisnya, the kecepatan gulana merah bila salah lopot kaula nyana sepora. Mangan ketupat beber kloso, pilih salah lepat kawula nyuwun ngapura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.